Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Amari, tentunya kembali lagi bersama saya Esmi Nabila dalam acara Tarhib Ramadan bersama Ustadz Abdul Bari. Yang kali ini kita akan membahas terkait bagaimana untuk menggapai ampunan dan keberkahan di bulan Ramadan. Karena ini yang sebagai pelengkap untuk melengkapi nih ya penjelasan atau pertanyaan dari sahabat Amari. Nah, di sini sudah bersama Ustadz Abdul Bari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita di sini akan membahas terkait menggapai ampunan dan keberkahan ini, dan tentunya mungkin yang pertama ini kita ingin mengetahui dulu nih cara-cara mendapatkan ampunan dan keberkahannya ini seperti apa Ustaz? Iya. Cara mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini cukup kita tidak melakukan salah dan jelek di bulan Ramadan. Itu sudah pasti oleh Allah Ta'ala diampuni. Dia melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Pastinya dia akan berdoa kepada Allah supaya menjadi lebih baik menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, malam Ramadan dan sampai malam-malam berikutnya, Allah Ta'ala ini memberikan pandangan sebagai nadrah, sebagai pandangan yang mana Allah Ta'ala itu memberikan pandangan penuh cinta. Sehingga para hamba-hambanya di bulan suci Ramadan ini benar-benar melakukan sesuatu yang diinginkan sesuai dengan harapan yang ia lakukan. Oleh karena itu, untuk orang-orang yang ingin sekali diampuni oleh Allah, ingin sekali mendapat ridho dari Allah, maka dia harus benar-benar taat dan berbakti kepada Allah. Dengan tujuan ibadah puasa ini adalah untuk menahan hawa nafsu, gitu ya. Tidak mematikan hawa nafsu, tapi harus kita melemahkan hawa nafsu itu. Jadi ketika kita ini bisa melemahkan hawa nafsu kita, insya Allah dia akan menjadi seperti yang saya jelaskan di episode yang lalu, maka kita akan menjadi sifat-sifat malaikat itu yang akan kita temui. Jadi lebih baik kita ini melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, tidak melakukan hal-hal yang buruk, tidak melakukan hal-hal yang jelek, insya Allah doa, harapan, ibadah kita pasti diridhoi oleh Allah. Pastinya ampunan itu. Iya, benar. Tentunya keberkahan ini akan kita dapati ketika kita juga berusaha untuk kembali lagi kepada Sang Ilahi. Benar, takarrub ilallah gitu ya. Iya, baik. Nah, tadi mungkin kita menjelaskan terkait cara-caranya Ustaz, bagaimana mendapatkan ampunan yang sebenarnya ini adalah hal yang simpel ya Ustaz ya. Bukan ada banyak cara mendapatkannya, tetapi kita untuk melakukannya aja itu sudah termasuk salah satu ampunan dan kebaikan itu dan menjadi keberkahan. Nah, selanjutnya nih Ustaz, tips amalan untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ataupun setelahnya kita bisa mengamalkan ibadah-ibadah tersebut seperti itu. Iya, begini. Ketika seseorang itu melakukan puasa, ya, maka di situ kita akan kembali kepada Allah, ya, menjadi diri kita sendiri. Kita ini tahu bahwasanya kita ini puasa, itu dilihat dari 5 huruf kalimat takwa tadi. Tak itu adalah tawadu. Tawadu itu artinya rendah diri. Orang benar-benar puasa, dia itu akan menemukan sifat tawadu itu. Ya, jadi tawadu itu rendah diri. Rendah diri tidak merasa baik daripada orang lain, itu masuk tawadu. Kayak contoh temanku itu bodoh. Ya, saya ini bodoh, tapi temanku lebih bodoh, contoh ini. Ini sudah tidak tawadu. Maka kalimat tawadu ini itu harus diprioritaskan di dalam diri kita. Orang yang benar-benar puasa, dia akan benar-benar menemukan sifat tawadu itu. Tawadu itu adalah rendah diri. Kemudian yang kedua adalah qob. Qob itu adalah qanaah. Qanaah ini menerima. Dia itu cukup. Dalam artian apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, dia pasti mencukupi. Hal ini cukup dalam artian cukup dengan pemberian Allah. Itu adalah qanaah. Kemudian waw. Waw itu waro. Waro itu sikap berhati-hati menahan apa yang diharamkan oleh Allah. Bicara ini puasa nggak boleh.
bekerja seperti ini puasa nggak boleh, melakukan hal-hal yang seperti ini puasa nggak boleh, seumpama begitu, maka sifat waro ini akan timbul. Seseorang yang sebelum puasa dia melakukan hal-hal yang ekstrim dan lain sebagainya dengan melakukan aktivitas yang dilarang oleh Allah, dalam puasa ini dia akan waro, lebih berhati-hati untuk melakukan baik secara qauliyah maupun secara fi'liyah, baik secara ucapan maupun secara pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah yakin. Manusia atau umat Islam seutuhnya itu harus benar-benar yakin bahwa kita ini mentuhankan, menstatuskan Allah itu adalah sebagai Tuhan kita, dan Nabi Muhammad adalah sebagai Rasul kita. Kita yakin, kalau kita yakin apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, bahwa Allah itu akan baik-baik kepada kita, Rasul kita akan akan memberikan syafaat nanti ketika nanti di yaumil kiamat. Maka ketika kita merasakan yakin seperti itu, kita melakukan hal-hal yang baik secara ubudiyah dan secara fi'liyah dan lain sebagainya, maka hal itu ya baik-baik saja menurut orang-orang mukmin. Maka idul fatah asba'ti qadihi rufi wa kullu man lam yattaqid lam yantafi. Sesuatu keyakinan itu ada, yakin dia akan manfaat. Ketika seseorang ini tidak yakin melakukan pekerjaan apapun, besok saya puasa, apa saya nanti bisa sampai maghrib, apa saya nanti bisa, ini udah nggak yakin orang seperti ini. Maka ketika seseorang ini apakah nanti saya bisa berpuasa, terkadang orang ini dengan pekerjaannya yang begitu, akhirnya dihadapkan dengan puasa, dia sudah tidak senang adanya bulan puasa ini, karena dia tidak yakin bahwa keyakinan itu harus ada. Bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat, bulan Ramadan bulan penuh maghfirah. Terakhir dari bulan Ramadan ada Idkun Nar. Jadi kita akan selamat dari api neraka. Jadi ketika kita sudah yakin, keimanan kita sudah yakin bahwa Tuhan kita tetap Allah, Rasul kita tetap Nabi Muhammad, fa insyaallah hidup kita akan baik-baik saja. Nah, mungkin tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz juga nih ya, berarti pentingnya taubat ya Ustadz, dan memohon ampun kepada Allah itu seperti apa? Mungkin menjelaskannya juga ini kan kepada sahabat Amari di rumah, anak-anak muda juga gitu ya. Jadi untuk membiasakan bahwa taubat dan memohon ampunan ini sebagai rutinitas kita yang setiap hari kita lakukan ya Ustaz. Taubat kembali kepada Allah dengan hal yang baik. Maka untuk mensifati taubat itu sendiri, kita harus meyakini bahwa puasa ini kita harus benar-benar kembali kepada Allah, diawali dengan kelakuan-kelakuan yang baik, yang sebelumnya tidak pernah jamaah, dia jamaah, gitu ya, sholatnya, yang sebelumnya dia sering tidak pernah sholat malam, gitu ya, sering tidur, sering begadang. Maka di bulan puasa ini lakukanlah qiyamul lail, ya, gitu ya. Lakukanlah sholat tahajud, lakukanlah sholat tasbih, lakukanlah sholat witir, lakukanlah sholat-sholat sunnah yang lainnya. Yang awal mulanya kita tidak pernah sholat sunnah rawatib, ya, maka kita lakukan sholat-sholat rawatib itu. Jadi sebelumnya kita di bulan puasa ini tidak pernah sholat duha, lakukanlah sholat sunnah duha itu. Maka jangan mengaku soleh kalau seseorang ini tidak pernah melakukan sholat sunnah-sunnah itu. Jadi sholat sunnah ini pekerjaan sholat sunnah ini adalah baik sekali. Karena apa? Karena seperti tadi, orang yang sering melakukan sholat sunnah itu adalah untuk menyempurnakan kekurangan di sholat fardu. Jadi ketika kita sholat fardu kurang khusyuk dan ini sebagainya, maka seseorang itu harus ditembel gitu ya dengan sholat sunnah. Sebab itu seperti halnya keterangan-keterangan. Kenapa di sholat subuh itu hawanya sejuk? Ya, kita jalan, habis mandi kita jalan sholat subuh di masjid, itu sejuk, enak, nyaman. Maka kata ulama-ulama itu, disitulah orang-orang munafik sedang tidur. Jadi banyak orang yang tidur di sholat subuh, jamaah, apalagi jamaah sholat subuh sendirian aja tertidur gitu ya. Jadi disitulah hawa itu sejuk, hawa itu tentrem, tenang gitu. Karena banyak orang-orang munafik sedang tidur gitu ya. Begitu. Jadi upayakan melakukan sholat-sholat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah.
gitu. Sholat Qur'annya sebagai melengkapi kita yang mungkin sholat wajib kita yang kita tidak tahu ya. Tidak sempurna. Saatnya tidak sempurna, apakah ada kesalahan atau Benar. kita tidak tahu diterimanya. Benar. Intinya pembahasan terkait menggapai ampunan dan keberkahan di bulan Ramadan ini cukup lengkap sekali terkait dengan cara mendapatkannya, tips amalan, dan pentingnya taubat ini yang diharapkan sahabat Amari juga menerapkan setelah Ramadan ini gitu. Jadi tetap mengikuti sifat-sifat malaikat, sifat-sifat. Ya, sifat-sifat. Nah, itulah dia tadi pembahasan terkait menggapai ampunan bersama Abdul Bari dalam acara Tahfidz Ramadan. Tentunya untuk sahabat aman di rumah, jangan lupa selalu pantengin ya dan follow sosial media kami di @amari.travel karena akan banyak sekali konten-konten yang seru dan bermanfaat untuk sahabat Amari di rumah. Saya akhiri, saya Ismi Nadila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di acara selanjutnya.